Oke, jadi di pertemuan kita hari ini itu kita akan membahas rundown gitu ya. Kedepannya kita akan mempelajari apa sampai nanti sebelum UASnya gitu ya. Kemudian kalau kemarin kita sudah membicarakan atau kita sudah mempraktekkan ya teori-teori yang ada di PPH Pasal 21, maka untuk UAS nanti kita akan mempraktekkan case lagi ya, jadi bikin kasus lagi. Kalau kemarin kita bikin kasusnya adalah tentang gaji ya yang dipotong oleh perusahaan, sekarang kita ambil alih dari sudut pandang perusahaan itu sendiri ya. Jadi perusahaan itu bergerak di bidang apa, kemudian pendapatannya berasal dari mana, itu yang kita buat. Jadi apa yang kita pelajari adalah tentang PPN, dan nanti di akhir dua pertemuan akhir, ketiga pertemuan terakhir gitu ya, kita akan membuat SPT tahunan atas badan ya. Jadi kalau pas UTS kemarin, nah tadi kita sampai ke SPT tahunan atas WPOP, sekarang kita akan membuatnya SPT tahunan badan. Oke, saya mau share materi dulu ya. Jadi biar ada gambaran gitu ya. Sekalian kita refresh lagi teori-teori yang sudah kita pelajari tentang khususnya untuk ini adalah PPN. Ya, apakah sudah terlihat oleh saya? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya. Baik, langsung kita mulai ya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai kelas, pastikan kalau Anda sudah absen ya. Link presensi masih sama tempatnya seperti di minggu-minggu sebelumnya. Tapi atau setelah kelas juga nggak apa-apa deh, kalian bisa presensi karena dibuka sampai jam 2 nanti. Oke, kita akan membahas tentang PPN ya. Apa aja yang akan kita bahas? Setidaknya ada 8 hal. Yang pertama adalah pengertian PPN, yang kedua adalah dasar hukum, yang ketiga mekanisme PPN di Indonesia, yang keempat objek PPN, yang kelima DPP atas PPN, lalu tarif pajak PPN, cara menghitung PPN, dan pelaporannya. Untuk pengertian PPN sendiri ya, saya rasa Anda pasti sudah sangat-sangat familiar ya dengan yang namanya PPN. Even Anda bukan seorang WP ya, Anda belum punya NPWP, pasti Anda tidak asing ya dengan istilah PPN ini. Beda kalau kemarin kita berpraktek tentang PPh pasal 21, yang mana pasal 21 itu dikenakan atas orang pribadi yang menerima penghasilan. Dalam hal ini mungkin hanya ada beberapa dari sebagian Anda yang pernah dipotong PPh 21, tapi kebanyakan belum pernah, tidak ada bayangan gitu ya. Nah, untuk PPN ini saya rasa Anda sudah sangat-sangat familiar, karena PPN ini tidak memandang apakah si subjek pajaknya atau orang yang menerima barang maupun jasa itu dia sudah punya NPWP atau belum ya. Selagi Anda menerima barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka Anda akan dipotong PPN-nya. Jadi PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh WPOP, WP Badan, dan pemerintah. Yang pemotongannya itu dilakukan lewat pihak ketiga. Jadi Anda tidak bisa langsung bayar PPN ke kas negara, tapi harus melalui pihak ketiga. PPN ini bersifat objektif, ya, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Ya. Kemudian subjek pajaknya itu bisa dari PKP dan non-PKP. Dasar hukumnya,
setidaknya ada 3 landasan hukum ya yang digunakan atau regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan perpajakan PPN ini. Yang pertama adalah dasar hukum pertama kali dibuat ya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Ini di undang-undang ini mengatur pertama kali mekanisme PPN dan PPNBM. PPNBM adalah pajak pertambahan nilai untuk barang mewah. Kemudian seiring berjalannya waktu, banyak perubahan yang terjadi ya, entah itu perubahan mungkin sistem pemerintahannya, kemudian kondisi sosial, kondisi politik, dan kondisi ekonomi itu sendiri, sehingga dirasa aturan atau regulasi yang tahun 83 ini kok tidak bisa mengimbangi dengan perkembangan yang terjadi ya, sehingga perlu di-upgrade gitu ya istilahnya ya. Sehingga adalah atau terbitlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua. Jadi yang dimaksud dengan perubahan adalah posisi undang-undang ini tidak menggantikan seluruhnya peran dari undang-undang tahun sebelumnya atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 karena masih ada beberapa dasar ya dasar aturan yang di undang-undang kedua ini itu tetap mengacu pada undang-undang yang pertama. Nah, kenapa sih Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ini dibentuk? Karena saat itu pemerintah ingin menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan negara. Terkait apa? Terkait dari PPN dan PPNBM. Kemudian berjalannya waktu lagi ternyata jadi perubahan-perubahan ya kondisi-kondisi sosial politik ekonomi yang tidak bisa di-cover lagi dengan undang-undang yang saat itu ada sehingga perlu dibuatkan undang-undang baru. Sehingga untuk undang-undang terakhir ini yang masih digunakan sampai sekarang itu adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Ini adalah perubahan ketiga yang mana tujuan pemerintah saat itu adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana. Tapi baik di Undang-Undang Nomor 18, Undang-Undang Nomor 42 itu semuanya mengacu atau merujuk pada Undang-Undang Nomor 8. Kemudian untuk mekanisme PPN di Indonesia ini masih sama ya. Jadi PKP atau pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP/CKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau penggantian. Serta PKP tersebut wajib membuat faktur pajak sebagai bukti dari adanya pemungutan PPN itu. PPN yang tercantum dalam faktur pajak merupakan pajak keluaran bagi PKP penjual yang sifatnya adalah pajak yang harus dibayar atau utang pajak. Jadi bagi PKP yang menerima yang menyerahkan gitu ya atau menjual BKP maupun JKP, maka PPN yang diterima itu sebagai pajak keluaran. Kemudian pada waktu PKP tersebut melakukan pembelian atau perolehan BKP JKP yang ada PPN-nya, PPN itu menjadi pajak masukan bagi PKP yang sifatnya sebagai pajak dibayar di muka, sehingga sepanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya, maka PPN yang sudah dibayarkan oleh PKP itu bisa diakui sebagai pajak masukan. Nah, jadi PPN itu sangat terkait erat dengan yang namanya pajak masukan dan pajak keluaran. Jadi, kalau Anda akan membuat soal gitu nanti ya di akhir, pastikan untuk mempelajari terlebih dahulu ya materi tentang PPN dan khususnya pajak masukan dan pajak keluaran. Jadi dibuka lagi buku catatan Anda, ini kayaknya tuh ada kalau nggak salah antara perpajakan 1 atau perpajakan 2 ya tentang pembahasan PPN ini. Berikutnya, untuk setiap masa pajak, kalau kita mendengar kalimat masa, itu berarti maknanya adalah dilakukan bulanan atau setiap bulan. Apabila jumlah pajak keluaran itu lebih besar daripada pajak masukan,
maka selisihnya harus disetor ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak PPN disampaikan. Kemudian sebaliknya, jika jumlah pajak masukan itu lebih besar dari pajak keluaran, maka selisih itu bisa ada dua hal atau dua perlakuan. Bisa dikompensasi dan bisa direstitusi. Ini juga harus sudah di luar kepala ya masalah kompensasi dan restitusi ya. Jadi untuk pajak-pajak yang kita bayarnya itu lebih besar daripada pajak terutang. Jadi Anda udah kadung bayar pajak misalnya 10 juta. Ternyata setelah dihitung ulang Anda harusnya cuma bayar 8 juta. Berarti kan Anda kelebihan bayar pajak 2 juta. Nah, atas kelebihan bayar pajak itu bisa dilakukan dua hal. Pilih mau direstitusi atau dikompensasi. Apa beda dua-duanya? Silakan buka buku dulu. Ya, restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan dalam pasal 9 ayat 4B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap masa pajak. PKP wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulannya karena yang disampaikan adalah SPT masa, maka pelaporannya juga wajib untuk setiap bulan. Kemana? Ke kantor pelayanan pajak terkait. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Kemudian objek PPN, penyerahan DKP dan JKP di dalam daerah pabean itu dilakukan oleh pengusaha. Kemudian yang kedua, objek berikutnya adalah impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, ada yang masuk nih, bentar ya. Oke. Loh, kok hilang? Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh PKP itu sendiri. Yang keenam, kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200 meter persegi yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Jadi ternyata kalau kita itu ingin membangun rumah sendiri ya, orang pribadi kan kita, dengan luas bangunannya itu lebih dari 200 meter persegi, maka kita nanti kena PPN ya, kita wajib bayar PPN. Begitupun dengan perusahaan ya yang misalnya membangun rumah atau gedung bangunan yang luasnya juga lebih dari 200 meter persegi tapi tidak diperuntukkan untuk perusahaan gitu ya, mungkin memang sengaja bangun untuk disewakan gitu mungkin ya, itu juga nanti dia terkena sebagai objek PPN, jadi ada pajaknya. Berikutnya, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut bisa dikreditkan. Kalau ada objek yang dikenai PPN, maka ini ada beberapa objek yang tidak dikenai PPN. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau pengeboran, misalnya minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain. Lalu barang kebutuhan pokok atau sembako ya, ada beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran dan lain-lain. Nah, kalau Anda mungkin cewek ya yang sering belanja di Semarang tuh ada di Superindo. Ketika Anda beli beras, kemudian Anda mungkin beli gula, ya deh.
nggak di ini kasihan, tapi kok yo do telat-telat kabeh. Ya, kalau Anda belanja di Superindo gitu ya, ada kebutuhan pokok ya tadi ada beras, susu, mungkin tapi kalau susu kalau udah ada stempel mereknya ya tetap kena PPN ya. Jadi sayuran ya, kemudian buah-buahan. Nah, terus Anda belanja barang yang lain, misalnya ada sabun, sampo, odol, terus kapas, hand body gitu kan. Terus Anda lihat di struknya. Nah, di struknya itu nanti pasti ada keterangan barang yang tidak PPN. Jadi bisa total belanja berapa, yang PPN-nya cuma atas barang-barang di luar sembako tadi. Ya, jadi untuk barang kebutuhan pokok itu tidak dikenai PPN. Coba sekarang kita bayangin ya, kalau seandainya barang kebutuhan pokok itu dikenai PPN dari petani padi gitu ya, atau petani sayur deh, kemudian dijual ke pasar besar, terus ke pasar kecil, dari pasar kecil sampai ke warung di samping rumah kita. Itu udah berapa kali coba kalau seandainya itu pakai PPN. Kita nerima harga barang sayur itu berapa besar gitu kan, berapa mahalnya kayak gitu. Makanya untuk barang-barang kebutuhan pokok yang pemakaiannya secara kontinu dan itu merupakan vital ya bagi hajat hidup orang banyak, maka itu tidak dikenai PPN. Lalu berikutnya yang tidak dikenai PPN itu adalah makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran. Lalu ada uang dan emas batangan, dan ada jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, dan sebagainya. Berikutnya adalah dasar pengenaan pajak untuk PPN. Yang pertama berdasarkan harga jual, ini dari penyerahan BKP. Yang kedua dari nilai penggantian, ini bisa dari penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud. Yang ketiga dari nilai impor, yaitu impor BKP. Yang keempat dari nilai ekspor, ini ditentukan oleh eksportir. Dan yang kelima adalah nilai lain. Nilai lain ini diatur oleh Menteri Keuangan, yang berarti ada nilai-nilai yang tidak bisa termasuk dari ke nilai nomor 1 sampai 4 ini. Dia nanti masuk ke nilai lain, yang nilainya itu diatur oleh Menteri Keuangan. Berikutnya tarif pajak PPN, ada 3 tarif, yang umumnya adalah tarif 10%. Ya, ini untuk penyerahan dalam negeri. Kemudian ada tarif khusus 0%, ini digunakan untuk ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Jadi memang untuk meningkatkan semangat gitu ya, atau menstimulus dari pengusaha-pengusaha Indonesia agar bisa ekspansi ya, mengekspand barang dagangannya, produk-produknya ke mancanegara, maka pemerintah membuat aturan yaitu tarif khusus 0%. Lalu yang berikutnya, tarif 10% itu bisa berubah menjadi lebih rendah 5% dan paling tinggi 15%. Nah, ini diatur oleh PP ya, peraturan pemerintah. Untuk cara perhitungan PPN itu sama seperti pajak-pajak lain. Jadi pada intinya cara menghitung pajak itu hanya 2 hal, tarif kali DPP. Ya, hanya tarif kali DPP, dan biasanya tarif ini disesuaikan dengan jenis pajak dengan jenis pajaknya. Lalu DPP ini disesuaikan dengan nilai yang menjadi patokan atau menjadi ukuran untuk dikalikan atau dicari pajaknya. Untuk pelaporan PPN, karena dilaporkan setiap bulan, maka harus membuat SPT masa, ya, yaitu menggunakan form 1111. SPT masa PPN ini bisa berbentuk hard copy maupun dokumen elektronik. Nah, sekarang memang kita sudah pakai ISPT ya, sudah pakai elektronik semua. Tetapi nanti kita prakteknya kita tetap mengisi secara manual. Ya, tujuannya apa? Karena kalau yang by system atau by elektronik tadi, Anda melakukan inputan, itu Anda langsung dapat hasil akhirnya. Tapi Anda nggak tahu proses di tengah-tengahnya ini. Bagaimana dari input, angka-angka input tadi, itu bisa menjadi hasil akhir di output. Nah, itu yang tidak ada atau tidak ditampilkan di sistem elektroniknya. Nah, kita berusaha untuk memahami alurnya ya, memahami proses ketika Anda menginput, kemudian Anda tahu prosesnya seperti apa, sehingga Anda bisa mengerti hasil akhirnya. Gitu. Jadi kita akan menggunakan manual seperti kita kemarin 21.
Kemudian selaku PKP, Anda wajib menyampaikan SPT masa PPN itu dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, karena kita menggunakan dokumen elektronik, maka ada aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat SPT ini, yaitu iSPT dan iFaktur. Kedua aplikasi ini bisa Anda peroleh ya dengan Anda download sendiri atau mengunduh di website resmi DJP ya, dan atau bisa juga Anda datang ke KPP ya. Kalau Anda datang ke KPP, jangan lupa langsung membawa laptop karena biasanya akan langsung diinstal dan diajarkan oleh AR setempat. Kemudian untuk SPT masa PPN 1111 yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik itu wajib dilampiri dengan seluruh lampiran SPT dalam bentuk dokumen elektronik yang dibuat dan diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, PKP itu wajib melaporkan daftar pajak keluaran dan daftar pajak masukannya. Ya, untuk pajak keluaran ada di formulir 1111A2, kemudian untuk pajak masukan di formulir 1111B3. Untuk PKP wajib menyampaikan SPT masa PPN itu ke KPP terdaftar. Yang sekarang itu bisa kita lakukan melalui e-filing. Nah, PPN ini tidak berdiri sendiri, jadi tidak bisa kita bayar atas PPN aja. Maksudnya PPN ini selalu berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang mana atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak ini pasti menimbulkan kalau nggak pasal 22 ya 23 ya umumnya ya pasal 22 atau 23 karena bisa saja menimbulkan pasal 26. Kemudian PPN yang berkaitan, jadi kesimpulannya adalah PPN itu pasti berkaitan dengan PPh pasal 22 dan 23. Ya, untuk penyerahan barang kena pajak itu kenanya pasal 22, untuk penyerahan jasa kena pajak itu kenanya pasal 23. Nah, PPh pasal 22 23 itu seperti apa? Anda harus buka buku lagi ya, buka materi lagi di perpajakan 2. Oke. Di situ ada kalau Anda masih ingat ada PPh pasal 22 atas impor. Nah, ini adalah tugas kita ya sampai 3 pertemuan ke depan. Jadi yang pertama kita mengaplikasikan perhitungan PPN, kemudian 2 minggu ke depannya kita akan membuat faktur pajak, SSP, dan SPT PPN. Untuk tugas di minggu ini saya close aja kita diskusi interaktif aja ya. Mana nih? Nah, untuk tugas minggu ini membuat kelompok lagi ya, membuat kelompok lagi. Jadi silakan apakah Anda itu ingin membuat kelompok yang baru atau Anda melanjutkan kelompok yang sebelumnya. Nah, di sini saya membuat disclaimer ya, kalau misalnya di kelompok yang lalu Anda merasa kok saya kerja sendiri Bu, saya nggak rekan tim saya tuh nggak bantu apa-apa, ya sudah Anda masalah. Jadi tugas ini tugas kelompok, tapi kalau misalnya partner Anda itu tidak bisa diajak bekerja sama, maka bisa dan boleh ya kalau Anda tidak berkelompok alias single fighter ya, Anda itu sendiri itu boleh. Kemudian nanti silakan Anda ingin menentukan mau membuat perusahaan apa, karena jenis perusahaan itu ada 3, ada perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Kalau Anda pengen yang agak kompleks ya, karena kaitannya nanti Anda juga harus membuat laporan keuangan ya, karena untuk pelaporan SPT badan itu dasarnya adalah laporan keuangan. Anda mau bisa memilih ya salah satu di antara 3 ini, apakah manufaktur, dagang, ataupun jasa. Kalau manufaktur itu paling kompleks ya, jadi silakan kalau Anda mau sedikit ribet gitu atau sedikit mumat ya silakan Anda pilih yang manufaktur gitu ya. Kemudian Anda membuat perhitungan PPN bulan 1 sampai bulan 6, berarti ada 6 masa pajak ya untuk tahun pajak 2019. Yang mana di setiap bulannya itu maksimal Anda membuat 6 transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang peredaran brutonya itu minimal 200 juta sebulan. Minimal.
minimal 200 juta sebulan. Kalau lebih boleh. Ya, tapi sebulan minimal 200 juta dan setiap bulannya harus berfluktuatif. Ya, setiap bulan fluktuatif. Jadi nggak boleh flat. Jadi nggak boleh 200 juta terus nggak boleh. Lalu buatlah dalam Excel ya seperti biasa kayak kemarin ya slide pertama sheet pertama itu tentang perkenalan usaha Anda, perusahaan Anda tetap bergerak di bidang apa, kemudian barang dagangan utamanya apa atau jasa yang diperdagangkan yang paling utama itu apa. Lalu baru per sheet berikutnya adalah masing-masing bulan ya. Nah, ini saya beri contoh. Tadi saya sampaikan ya kalau PPN itu tidak mungkin berdiri sendiri, dia pasti ngintil gitu ya di PPh 22 atau 23. Dan mungkin saja ada beberapa situasi atau kondisi yang secara PPh itu dia dipotong PPh 22 atau 23, tapi PPN-nya tidak. Tapi ada juga yang kebalikannya, dia dipotong PPN namun tidak dipotong pajak penghasilannya. Nah, itu ada. Jadi nanti silakan dicermati gitu ya ketika Anda memilih pekerjaannya. Nah, ini saya berikan contoh untuk contoh format Excel-nya ya, tapi nanti silakan Anda bikin yang lengkap. Oke, tadi saya sampaikan kalau maksimal hanya ada 6 pekerjaan. Di sini saya beri contoh untuk dua jenis pekerjaan, yaitu ini perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Yang perusahaan dagang ini misalnya penjualan 20 unit PC personal komputer ya yang masing-masing harganya 35 juta. Sehingga harga jualnya adalah 700 juta. Perlu diketahui DPP itu tidak harus selalu dari harga jual. Tadi ya Anda lihat di sini. Nah, ya, jadi DPP itu ada dari 5 hal ini. Jadi silakan Anda pilih DPP Anda dari yang mana. Gitu. Misalnya di sini saya menyebutkan kalau DPP-nya berasal dari harga jual, maka PPN-nya adalah tarif cash 10% dari 700 juta, sehingga ketemu 70 juta. Nah, PPh-nya yang mana nih, 22 atau 23? Karena beda pasal, beda tarif, ya. Jadi ditentukan dulu dia termasuk PPh apa untuk penjualan ini. Kemudian dikali tarif, dan jangan lupa bahwa setiap perhitungan pajak pasti rumusnya sama, tarif kali DPP. Jadi kalau udah ketemu DPP-nya, maka berapapun jenis pajaknya atau berapapun tarif pajaknya itu enggak. Kemudian yang kedua, ini adalah contoh jenis pekerjaan untuk perusahaan jasa ya. Jadi di sini misalnya paket outbound Dinas Pertanian 3 hari di Bromo. Nah, karena dia jenisnya adalah jasa, jadi tidak bisa dihitung per pieces kayak gini ya, per satuan. Sehingga harga jualnya atau DPP-nya itu berdasarkan nilai pengganti. Oke. Nah, ini nilai penggantian. Ya, ini adalah untuk penyerahan jasa kena pajak. Kenapa? Karena tidak bisa dirinci per satu item gitu. Jadi harus keseluruhan. Misalnya 50 juta, kemudian PPN-nya 5 juta, dan PPh-nya berapa. Ini juga dihitung. Ya, ini sengaja saya kosongkan agar Anda nanti silakan baca buku dan materinya lagi. Gitu. Dan lain-lain dan seterusnya maksimal 6 transaksi. Bu, kalau kurang dari 6 transaksi boleh? Boleh. Kan saya bilang maksimal. Kalau maksimal 6 berarti tidak boleh lebih dari 6. Kurang boleh. Yang penting nilai pendapatannya sebulan di atas 200 juta. Tapi jangan setiap bulan cuma satu pekerjaan ya, jangan ya karena aneh gitu. 6 aja nih saya rasa udah sangat sedikit gitu untuk sebuah perusahaan. Itu ya. Gimana kira-kira ada pertanyaan nggak untuk tugasnya? Ada pertanyaan atau sudah jelas? Gimana? Bu, itu Yes. materi yang PPT-nya Bu Afi tadi nanti dikirim e-learning yang dibuka jam 3 itu tadi ya, Bu? Ya, itu udah saya kirim, cuman emang bisa dibukanya nanti jam 3. Kasih, Bu. Oke. Yang lain?
Untuk tugasnya paham ya? Jadi tugasnya bisa Anda bikin kelompok, bisa Anda bikin individu. Tapi kalau misalnya Anda mau bikin kelompok baru juga dipersilahkan. Yang penting saling komunikasi ya. Antar sesama kelas ini saling komunikasi mau bikinnya kelompok atau individu. Kemudian seperti biasa hasil pembagian kelompoknya atau misalnya mau bikin tugas individu itu di-share di grup ya. Jadi saya tahu dalam kelas ini itu ada berapa kelompok gitu. Yang lain ada pertanyaan? Nanya lagi, Bu. Oke, Mbak Elma. Kalau misal perusahaan dagang ya, Bu, itu kan berarti kayak penjualan berapa pieces gitu kan. Nah, itu berarti dari 1 sampai 6 atau 1 sampai 5 gitu berarti penjualan semua, Bu. Iya, kan Anda emang perusahaan dagang, pasti perusahaan dagang itu ya jualan kan. Oh iya. Berarti kalau jasa yang kayak yang di Bromo itu tadi ya, Bu ya? Misal jasa juga jasa sewa mobil, sewa laptop, itu kan juga jasa kan. Gitu. Makasih, Bu. Oke. Yang lain? Cukup? Cukup nggak? Bu, mau izin tanya. Boleh. Bu, Gimana, Mbak? masih kurang paham yang pasal 22 atau 23 itu, Bu. Iya. Itu gimana, Bu? Masih belum paham itu, Bu. Nah, iya, emang harus baca dulu, Mbak, biar paham. Itu nggak bisa saya kasih materi dalam waktu 10 menit ini. Oh Jadi iya, baca iya, Bu. dulu. Iya, makasih ya, Bu. Ya, itu kalau nggak salah 2 bab, Mbak, itu. 22 sendiri, bab 23 sendiri. Ya, nanti dibaca dulu. Nanti setelah baca, misalnya ketemu bab-bab atau kalimat yang nggak paham, ya silahkan bisa kita diskusikan. Gitu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Yang lain? Ya, kalau secara intinya untuk penjualan BKP itu dia kenanya 22 dan untuk penjualan JKP itu kenanya 23. Intinya itu garis besar ya, tapi rincinya per apa namanya ya? Jenis-jenis BKP seperti apa, jenis-jenis JKP-nya itu seperti apa yang dikenai pasal 22 dan pasal 23 itu harus dibaca dan memang nanti Anda tetap ya sistemnya sama seperti kemarin pasal 21 Anda harus berpedoman pada buku gitu biar nggak salah dalam mengerjakan prakteknya nanti. Dan nggak usah khawatir ya karena menurut saya tugas untuk UAS ini ya, karena kita ini materi setelah UAS, itu justru lebih mudah daripada yang pas kita UTS kemarin. Karena kalau UTS kemarin mungkin kita pasalnya cuma pasal 21 ya, tapi yang harus kita perhatikan sebagai dasar untuk menentukan tarif, kemudian dasar untuk pengenaan pajak, itu banyak sekali aspeknya. Kan ada yang tentang pegawai tetap, ada yang pegawai tidak tetap, ada yang pegawai bukan pegawai, ada pensiunan. Kemudian kita harus memperhatikan juga jumlah pendapatan mereka kan itu terlalu banyak sekali aspek yang harus kita perhatikan gitu ya sebelum kita bisa oh ya ini tarifnya sekian, oh iya ini jumlah pajaknya sekian kayak gitu. Nah untuk tugas kita di apa namanya UAS ini itu lebih simple kalau menurut saya ya dibanding yang 21 pasti 21 itu paling ribet. Jadi nanti terasa dia lebih enteng. Jadi mungkin hanya akan agak sedikit berat nanti pas Anda bikin laporan keuangan gitu ya karena kalau bikin laporan keuangan ya ada 3 ya minimal ada laba rugi kemudian ada laporan posisi keuangan kemudian ada perubahan ekuitas kalau nggak arus kas gitu minimal itu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Cukup? Oke, saya rasa cukup ya. Kalau cukup, mungkin bisa kita akhiri. Kemudian jangan lupa bagi yang belum absen, isi presensi. Dan seperti biasa, berarti minggu depan, itu kayaknya saya sudah bikin template tugasnya ya. Jadi silakan Anda kirim tugas Anda di situ. Dan untuk minggu depan kita nanti lewat YouTube aja ya. Saya review hasil tugas Anda, kemudian
silakan Anda cermati di YouTube. Gitu. Oke, kalau tidak ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, Mbak. Maaf, mau tanya sebentar. Iya. Itu kan Oke, gimana? disuruh membuat cerita dulu. Berarti kita buat sendiri, Bu. Kak, sama kayak kemarin yang 21. Oh iya, terima kasih, Bu. Ya, kalau yang 21 kan Anda perusahaan tapi bagian Anda memotong gaji karyawan kan. Nah, sekarang nih Anda perusahaan tapi Anda bagian yang mencatat transaksi pendapatan perusahaan gitu. Oh iya, sudah paham. Terima kasih, Bu. Oke, ya sama-sama.